Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari apapun keadaan yang kita alami saat ini, mari tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Percayalah Dia Allah yang tahu setiap apa yang menjadi doa kita. Dia Allah yang tahu apa yang menjadi setiap pergumulan kita. Mari tetaplah berharap kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Mari jangan andalkan setiap kekuatan kita, karena kita percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Saat ini kami berikan setiap hati kami, pikiran kami, biarlah melalui kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau disenangkan Tuhan, dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan bersorak untuk-Mu, memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah sukacita surga mengalir memenuhi setiap hati jemaat-Mu Tuhan yang beribadah pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita pujikan, Dialah Allah sumber kekuatan kita. Dialah Allah yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, selamanya. Oh Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, Allah sumber kuatku, sebab Allah sumber kuatku. Kuatku dan baganku selamanya, 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 selamanya. Oh, oh, oh. Dialah Allah sumber. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Kami
percaya Engkau menyertai setiap perjalanan hidup kami. Pimpin kami Tuhan. Mari kita sama-sama katakan.
Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau Allah yang selalu bersama kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu berjalan bersama kami. Kami percaya tangan-Mu yang akan memegang setiap tangan kami. Tak pernah Kau lepaskan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siapkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang Tuhan firmankan hari ini sungguh tertanam di dalam hidup kami, dan kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara Jemaat Bethesda Gateway yang saya kasihi. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online pada hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda. Bahkan pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo telah melaksanakan PSBB, ya, pembatasan sosial skala besar, ya, boleh dilakukan, ya. Ibu bapak, mudik juga dilarang, dari dan ke zona merah dilarang, sehingga hal ini makin membuat masyarakat jauh dengan keluarganya. Sebagai jemaat kita juga jauh. Bahkan keadaan seperti ini membuat kadang-kadang kita ini merasa jauh dengan Tuhan, ya. Dan bahkan ada orang merasa, kok Tuhan tidak ada ya? Kok tidak disertai oleh Tuhan? Padahal Tuhan katakan Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, ya. Bahkan penyertaan Tuhan bahkan sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, ya, hal ini pernah dialami oleh murid-murid Tuhan, ya. Pada saat Yesus sudah mati, bahkan bangkit, tetapi murid-murid merasa merasa tidak disertai Tuhan, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga belajar dari apa yang telah dilakukan, yang terjadi pada murid pada waktu itu, yaitu tentang murid di Emmaus, ya. Bacaan firman Tuhan hari ini di dalam Lukas pasal 24, ya. 24 ayat 15 sampai yang ke-35, bahkan ada 45, ya. Di sini saya bacakan dulu di dalam kitab Injil Lukas 24 ayat 15-16. yang mengatakan demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri, mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ibu bapak, saudara yang kasih Tuhan, saat itu dua murid Emmaus ini sedang berjalan, dan di tengah jalan tiba-tiba Yesus menghampiri dan berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka. Bercakap-cakap, ya. Tetapi mereka tidak mengenali Yesus. Di dalam ayat ini dikatakan, ya, saya bacakan ulang, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ibu bapak, saudara kasih Tuhan, dikatakan ada yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Baru-baru ini, ibu bapak, saudara kasih Tuhan, saat saya mengikuti kuliah lewat online, tiba-tiba mata saya juga kabur gitu ya. Makin lama kok makin tidak kelihatan, ya, makin kabur. Dan setelah selesai kuliah saya coba tutup, ternyata mata kanan saya ini kabur. Saya sedikit
takut. Ya memang saya sudah ke dokter mata, tetapi tidak seperti ini gitu ya. Kemudian saya ingat saya dikasih obat tetes mata, kemudian saya tetesi mata saya. Ya, kemudian menjadi terang. Kemudian saya lihat, wah ternyata banyak kotoran ya yang ada di mata saya sehingga menutupi mata saya sehingga saya tidak bisa membaca dengan baik. Dan di dalam kisah ini Ibu Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan ada yang menutupi mata murid-murid Tuhan pada waktu itu sehingga tidak mengenali Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Kita akan melihat apa sih yang menutupi mata murid-murid itu sehingga tidak mengenal Yesus yang 3 tahun bersama dia siang dan malam. Apa yang menghalangi mata mereka? Ya, yang pertama Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, yang menutupi mata mereka yang pertama adalah keputusasaan mereka. Ya, pengharapan yang hilang karena keadaan yang buruk. Ya, kita baca dulu di dalam Injil Lukas 24 ayat 20 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ya, saya bacakan. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, murid-murid pada waktu itu putus asa. Dikatakan mereka yang mengharapkan Yesus itu sebagai pembebas Israel, ya, pemimpin yang luar biasa, tetapi telah diserahkan oleh para imam, disalibkan dan mati. Ya, dikatakan di sini dikatakan ya bahwa sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi, sehingga murid-murid ini putus asa. Ya, seperti kita pun kalau kita kehilangan seorang pemimpin yang begitu bagus, kita akan putus asa. Demikian juga murid-murid Tuhan pada waktu itu. Mereka putus asa karena Yesus yang diharapkan yang luar biasa ini telah mati di kayu salib. Dan sudah 3 hari. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mereka benar-benar putus asa. Dan keputusasaan inilah yang menutupi mata mereka. Ya, seperti yang juga mungkin kita alami hari-hari ini. Kalau kita putus asa, kita seringkali hilang akal, kita seringkali gagal paham, ya, karena stres, karena depresi, kita tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga membuat kita ini tidak mengerti, ya, tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Seperti yang dialami murid-murid Tuhan pada waktu itu, ya, mereka stres, mereka putus asa, sehingga mereka tidak tahu bahwa yang berjalan dengan mereka itu adalah Yesus sendiri. Ya, ada teman juga ketemu dengan teman, nggak tahu, loh kok nggak tahu ya, lewat. Ternyata yang satu ini sedang punya pikiran yang berat gitu, sehingga ketemu teman yang sehari-hari ketemu tidak mengenal. Ya, jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, keputusasaan seringkali menutup mata rohani kita. Oleh karena itu jangan pernah putus asa menghadapi persoalan apapun, ya, sehingga kita tetap ya punya akal sehat, mengerti, menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Jangan seperti murid-murid Tuhan karena keputusasaannya mereka tidak mengenali Yesusnya. Ya, jadi yang pertama yang menutupi mata mereka adalah keputusasaan.
Jangan pernah putus asa. Mari kita yang kedua. Poin yang kedua, apa yang menutupi mata mereka? Ya. Yang kedua di dalam ayat yang ke-25 saya bacakan, ya. Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya. Jadi yang menutupi mata mereka yang kedua adalah tidak percaya akan firman Tuhan. Dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, ya, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Apa yang dikatakan para nabi? Tak lain dan tak bukan adalah firman Tuhan. Mereka tidak percaya. Para nabi berulang kali sudah mengatakan, menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, tetapi tidak percaya, sehingga itu yang menutupi mata mereka. Ya, dikatakan Yesus menegur mereka, dikatakan di ayat 25, Yesus menegur mereka, hai kamu orang bodoh, dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala yang dikatakan oleh para nabi. Bu Bapak, saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakannya sebagai contoh kita akan baca di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam bumi 3 hari 3 malam. Jauh sebelum itu sudah disampaikan bahwa anak manusia akan tinggal di perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi saat pada waktu itu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mereka tidak sadar, mereka tidak percaya kitab suci, ya. Hal ini nanti Ibu Bapak bisa baca di rumah, ya. Baca sendiri di Matius 16 ayat 21, Matius 19 ayat 23, Matius 20 ayat yang ke-19. Semuanya berulang-ulang disampaikan bahwa Yesus harus menderita, harus mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Berulang-ulang disampaikan. Tetapi murid yang dari Emmaus ini kurang percaya atau tidak percaya. Itulah yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesusnya. Ya. Yang ketiga, Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, apa yang menutupi mata mereka? Ya. Apa yang menutupi pandangan mereka sehingga tidak mengenal Yesus, sehingga merasa tidak disertai Tuhan, padahal Tuhan berjalan dengan mereka. Ya. Yang ketiga, dikatakan mereka karena mereka tidak peka akan kehadiran Tuhan. Ya, Tuhan hadir, Tuhan berjalan-jalan dengan mereka, Tuhan bercakap-cakap dengan mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ya, Ibu Bapak, mereka tidak peka akan kehadiran Tuhan. Ya, mari kita baca firman Tuhan di dalam ayat yang ke-32. Demikian kata firman Tuhan. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mereka berkata, ya, seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar saat ia berbicara di tengah jalan tentang kitab suci kepada kita? Jadi sebetulnya dua murid ini hatinya berkobar-kobar. Waktu Tuhan berbicara tentang firman Tuhan, berkobar-kobar, tetapi tidak sadar. Artinya apa, Ibu Bapak? Hati mereka tidak peka akan kehadiran Tuhan. Ya, seringkali kita juga mengalami demikian. Mungkin kita dengar firman Tuhan, hati kita berkobar-kobar waktu dengar firman Tuhan, tetapi pulang kita susah lagi. Ya, berarti kita tidak peka akan kehadiran Tuhan lewat firman-Nya, karena
Tuhan adalah firman, firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau hati kita berkobar-kobar, sukacita itu ada melimpah, percayalah itu adalah kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi janganlah satupun di antara kita merasa tidak disertai oleh Tuhan. Ya, Ibu Bapak selain kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini temanya adalah merasa tidak disertai Tuhan. Ya. Kita seringkali merasa tidak disertai Tuhan, seperti murid-murid Emmaus ini. Ya, mereka merasa tidak sertai, padahal mereka berjalan dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ibu Bapak sering kasih Tuhan. Ya, di sini di dalam kisah ini akhirnya Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka sadar. Ya, di dalam ayat yang ke-45, ya, Lukas 24 ayat 45 mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, Tuhan membuka pikiran mereka, Tuhan menyingkapkan selaput yang menutupi mata mereka sehingga yang membuat mereka tidak merasa disertai Tuhan. Padahal Tuhan berjalan dengan mereka, ya, bercakap-cakap dengan mereka, tetapi mereka tidak sadar. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal di sini yang kita belajar tentang mengapa, ya, mereka tidak merasa disertai Tuhan. Apa yang merintangi mata mereka? Ya, yang pertama tadi kita belajar keputusasaan. Jadi keputusasaan seringkali menutupi mata rohani kita sehingga kita merasa tidak disertai oleh Tuhan. Yang kedua, tadi kita sudah belajar karena ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman berulang-ulang. Kenapa tidak selesai-selesai urusan saudara dan saya? Karena kita kurang percaya kepada firman-Nya. Ya, firman-Nya mengatakan misalkan sembuh percaya. Ya, kadang-kadang kita ragu-ragu menerima firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga tadi kita belajar apa yang menutupi mata murid-murid Tuhan pada waktu itu. Mereka tidak peka akan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, mari kita peka. Kalau kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita dengar firman Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Ya, Tuhan adalah Immanuel yang menyertai kita. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi yang dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita merasa sendiri, kita merasa tidak disertai oleh Tuhan, percayalah ada sesuatu yang menutupi mata kita. Mari jauhkan dari keputusasaan. Mari kita peka akan firman Tuhan. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Ya, percaya akan firman-Nya. Nanti kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Ya, jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan segala efek sampingnya, ya, efek sampingnya kadang-kadang lebih mengerikan daripada sakitnya sendiri. Pemerintah mungkin ya putar otak bagaimana mengatasi masalah ekonomi, masalah hal-hal yang mengikuti daripada pandemi ini. Ada efek-efek samping yang mungkin lebih menakutkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Ya, mungkin hari-hari ini kita khawatir dengan kesehatan kita. Kita boleh waspada, tetapi jangan sampai kita ketakutan luar biasa, ya, yang menurunkan imun kita. Ya, mungkin ekonomi, mungkin toko kita sepi dan lain sebagainya, usaha kita sepi dan lain sebagainya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan ikut campur di dalam segala perkara. Ya, tetap Tuhan menyertai kita dan jangan berhenti berusaha dan berharap. Ya, Tuhan pasti buka jalan karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebagai yang terakhir, mari kita baca di dalam Matius 28 ayat 20. Ya, dikatakan demikian, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan berjanji menyertai saudara dan saya. Tidak hanya hari ini, tidak hanya kemarin, tapi menyertai sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai kita dalam suka, dalam duka. Dia adalah gembala yang membawa kita kepada air yang tenang, rumput yang hijau. Bahkan dalam lembah kekelaman pun tidak takut bahaya, karena Tuhan menyertai kita. Ya, Bu Bapak, kiranya firman Tuhan boleh memberkati saudara dan saya. Tetaplah percaya dan tetaplah ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya firman-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu boleh meneguhkan, menerangkan lebih lanjut sehingga kami boleh makin mengerti akan firman-Mu, bahwa kami tidak sendiri, bahwa kami tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Engkau menyertai kami, bahkan Engkau bercandaria, bercakap-cakap dengan kami lewat firman Tuhan. Tapi seringkali kami tidak merasa akan kehadiran Tuhan. Ada yang menutupi mata rohani kami. Mungkin keputusasaan kami. Mungkin kami kurang percayakan firman Tuhan. Mungkin kami tidak peka seperti murid-murid Emmaus. Tapi biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini, Tuhan kuatkan kami, dan biarlah kami tetap percaya Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami, bahkan sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa dalam surga, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Kita akan langsung masuk dalam perjamuan suci pada hari ini. Mari Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita akan segera masuk dalam perjamuan suci. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita kenang karya salib di mana Tuhan mati untuk saudara dan saya. Bukan karena pelanggaran dan dosanya, tapi karena kasih-Nya kepada kita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan kita aminkan dan kita makan dengan percaya. Demikian firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, ini kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini? Bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan atas korban Tuhan di kayu salib, atas penderitaan Tuhan di kayu salib, menggantikan kami orang-orang berdosa. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang mencintai kami. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang mari kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Inilah darah Kristus, inilah darah anak domba Tuhan yang tercurah di Golgota, menebus dosa saudara dan saya. Lewat darah Kristus kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Lewat darah Kristus keselamatan itu menjadi milik kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita minum dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Ibu bapak yang dikasih Tuhan, bukankah cawan minuman yang atasnya kita naikkan syukur ini, bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya. Mari kita sembah Dia. Mari kita ucapkan syukur pada Dia. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Untuk kasih. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan. Haleluya. Tebus dosa. Haleluya. Mari sembah Dia. Karya salib. Rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita, Haleluya. di tengah keluarga kita, di tengah rumah kita, di tengah hati kita. Rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah, kasih, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus lewat perjamuan suci ini, Tuhan ada dalam hidup kami. Hidup kami ada di dalam Tuhan. Kami manunggal. Saya percaya lewat perjamuan kudus ini, apapun masalah persoalan kami, Tuhan sudah selesaikan. Yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan, jalan buntu Tuhan berikan jalan baru. Terima kasih Bapa dalam surga. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Ya, kita akan berjumpa minggu depan ya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Doakan ya, pemerintah kita, negara kita segera menyelesaikan persoalan dengan secepat-cepatnya ya. Partisipasi saudara dan saya, mari tetap stay at home, tetap berdoa, dan Tuhan meluputkan kita dari pandemi COVID-19 ini ya. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita
Sebelumnya juga kami sampaikan Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak merasa diberkati oleh Tuhan, Ibu Bapak bisa share ya kepada teman, keluarga, mungkin bisa menguatkan mereka ya ibadah kita, dan doakan kami dan tim sehingga boleh makin hari makin baik di dalam melayani Ibu Bapak yang saya kasih ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib kasih kehadapan hadirat-Mu Tuhan. Di penghujung ibadah kami pada hari ini, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang pada hari ini telah beribadah di rumah masing-masing. Tuhan cukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu, berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Anak-anak yang studi di rumah Tuhan juga memberkati. Saya berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada pada hari ini, Tuhan juga memberkati. Biarlah kami melayani keluarga kami masing-masing, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi terang dan garam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, dan sebelum kami tutup ibadah ini, kami mohonkan berkat-Mu atas kami semuanya, yaitu Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera dan yang luar biasa berkat dari Bapa di surga boleh menyertai memberkati kami, kasih sayang dari Putra yang Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Kudus menyertai memberkati rumah tangga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, bahkan pelayanan kami. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.